Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan di video kali ini kita bakal unboxing smartphone terbarunya Infinix ya. Yang mana ini adalah varian paling terjangkau mereka yang bisa kalian beli. Jadi, kalau kalian penasaran desain smartphone-nya kayak gimana dan apa aja sih isi di dalam paket pembeliannya dari kotaknya ini, yuk mendingan kita langsung unboxing aja dan kita pindah ke lensa kamera yang di atas supaya bisa lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys tampilan packaging box ya dari Infinix Hot 30 Play-nya. Ini masih khas banget, warna boxnya didominasi warna hijau dengan aksen warna ungu ketulis Hot 30 Play yang besar. Di bagian kiri atas ada ketulis logo Infinix, di bagian sini ketulis 64 GB. Ini untuk storage alias memori internalnya. Kemudian 8 GB ini tuh RAM-nya cuman dibagi dua ya, 4 GB untuk yang versi hardware yang sebenarnya dan ditambah 4 GB untuk fitur ekspansi RAM virtual alias fusi mem ya kalau nggak salah untuk fitur ini di HP mereka. Nah, ini untuk kapasitas baterainya juga ketulis gede banget yaitu 6000 mAh dan udah support juga 18 watt fast charge guys. Lalu di bagian atas boxnya ketulis logo Infinix aja, di sebelah kanan Hot 30 Play, di sebelah kiri ya sama aja gini doang, dan di bagian bawahnya ini ketulis beberapa keterangan email dan juga varian warna yang bakal kita unboxing kali ini adalah Mirage Black alias warna hitam. Dan kalau nggak salah warnanya itu ada 3, jadi kalau misalkan nanti kalian nggak suka warna hitamnya, kalau nggak salah masih disediain warna ungu dan juga warna putihnya guys. Oke, kalau gitu kita ke bagian belakangnya. Di sini seperti biasa ya ada beberapa key selling point alias highlight dari spesifikasi HP-nya, dimana ketulis ya tadi kita udah baca juga ya 6000 mAh untuk kapasitas baterainya, kemudian support fast charge 18 watt. Layarnya ini support refresh rate layar 90 Hz dan luasnya 6,82 inci. Resolusinya dia pakai yang SD Plus. Ini up to 8 GB tadi udah saya jelasin. Kemudian kapasitas untuk resolusi kamera utamanya dia 16 megapiksel. Kemudian ini untuk mungkin kelebihannya juga ya. Ini desainnya dia punya ketebalan 8,6 mm yang diklaim dia ini slim dan light glass feel design. Jadi ya mungkin feel di genggamnya nanti kayak berasa kaca gitu kali ya di bagian back covernya tentunya. Nah, untuk Iron Triangle 2.0-nya sendiri saya kurang tahu, cuman keterangannya di sini adalah cooling and gaming and network kayak gitu. Saya nggak tahu nih apakah ini cooling system kah atau apa. Mungkin buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, mungkin itu aja untuk yang kita bisa lihat dari packaging boxnya. Sekarang kita langsung unboxing aja guys, karena saya juga udah penasaran sama smartphone-nya bakalan kayak gimana. Dan ngomong-ngomong ini untuk smartphone ya bakalan rilis besok ya, harusnya kalau saya tayangin hari ini di tanggal 10 Juli 2023. Dan buat harganya sendiri saya juga sebetulnya belum tahu pastinya berapa, cuman ya kalau mengingat ini adalah seri yang Play-nya alias yang paling terjangkau mereka, seharusnya sih under sekitar 1,5 jutaan ke bawah gitu ya guys ya. Kalau mungkin kalian mau nebak-nebak boleh banget di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita langsung aja buka guys. Biar nggak terlalu lama ya. Ini kita lihat, nah ini masih sama plastiknya. Ya, smartphone-nya ya kayak gini. Ini masih ada plastiknya tapi kita singkirin aja dulu. Dan ini kita dapetin ya slot SIM tray. SIM tray ejector maksud saya guys di bagian sini. Yang pertama kita singkirin lagi. Di sini ada buku petunjuk penggunaan alias manual book. Kalau kalian mau baca-baca juga boleh banget. Di sini juga ada ya ini kartu garansi dan beberapa keterangan service centernya, letaknya ada di mana. Kalian bisa baca-baca juga kalau ngerasa perlu. Dan kita dapetin aksesoris lagi berupa jelly case bening ternyata ya sekarang. Jadi bukan yang hard case lagi. Ini saya suka banget sih. Daripada yang hard case gitu kayak lebih worth it yang jelly case begini guys. Nah, oke ya, kita singkirin lagi. Kemudian di sini untuk kepala chargernya atau travel chargernya harusnya outputnya udah 18 watt ya. Coba kita lihat. Nah, untuk outputnya sendiri dia memang sudah 18 watt. Ya walaupun mungkin secara model ini bentuknya kayak mirip-mirip sama yang 10 wattnya versi mereka yang dulu-dulu ya. Dan ini dia kabel chargernya yang jelas udah USB Type-C. Karena harusnya kalau udah 18 watt itu dia pasti pakai USB Type-C guys. Ya, jadi ini dia smartphone-nya guys, dan ini masih kebungkus sama plastik dengan beberapa key selling point yang tadi udah kita bacain ya. Jadi saya rasa nggak perlu dibacain lagi. Jadi kalau gitu kita langsung aja pelorotin ya plastiknya buat lihat desain smartphone-nya seperti apa. Kita mulai 1, 2, dan 3. Wow, ini warna Mirage Black-nya kayak gini ya guys. Dan ya ini feel-nya masih plastik ya, walaupun memang kelihatannya memang kayak kaca, tapi ini masih plastik guys. Dan finishing glossy kayak gini tuh ya agak kurang nyaman memang sama bercak sidik jari. Tapi karena udah dikasih jelly case bening tadi, saya rasa kalian bisa manfaatin ya kalau kalian nggak pengen tampilan back cover HP-nya ini tuh gampang kelihatan kotor begitu.
Ini kita kletek ya supaya bisa lebih full lagi, dan seperti ini. Ini ada layoutnya juga ya, kayak pantulan kaca gitu, seperti ini. Tuh ada garis-garisnya juga. Cakep ya. Dan kalau kita lihat untuk frame-nya sendiri, dia pakai desain yang frame flat ya, jadi udah nggak melengkung gitu. Dan kalau dilihat di sisi atasnya dia polosan aja, nggak ada apa-apa guys. Dan di sebelah kanannya ada tombol volume dan tombol power yang sudah merangkap sebagai sensor sidik jari juga, jadi udah nggak di bagian belakang sini lagi. Ini udah nice banget. Lalu di bagian bawahnya ini ada grill speaker ya, port charger USB Type-C, lubang mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Dan harusnya ini grill speaker ini tuh dia jenisnya masih mono speaker aja ya, tapi kalau dia stereo sih udah bagus banget. Tapi nanti bakal saya coba balik ke kalian buat konfirmasi apakah stereo apa mono speaker aja. Nah, di sebelah kiri ini cuman ada slot SIM tray aja guys, dan kalau kita buka ini tuh harusnya seperti biasa ya, mereka nggak pelit kalau untuk slot SIM tray itu harusnya bisa di-expand lagi, yang alias udah dedicated. Kita lihat. Nah, udah triple slot ya. Jadi kalau kalian mau expand lagi memorinya, ini bisa banget di sini, dan udah ada seal karetnya juga. Jadi harusnya aman kalau misalkan nggak sengaja kecipratan air atau ketumpahan air kayak gitu guys. Dan untuk resolusi kamera utamanya tadi tuh ya 16 megapiksel, dan ini setupnya dual kamera ya guys. Jadi cuman ada dua aja dan satu buah LED flash. Dua ya, ini ada dua LED flash di bagian belakang sini. Lalu di bagian lensa kamera depannya ini kalau nggak salah resolusi kameranya sebesar 8 megapiksel aja, dan juga ada dual LED flashnya di sini. Oke, kalau gitu seperti biasa ya, kita nyalain dulu smartphone-nya. Nanti saya bakalan install beberapa aplikasi dan setting-setting smartphone-nya. Jadi kalian jangan kemana-mana karena kita bakalan segera balik lagi guys. Yuk. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar awal dari Infinix Hot 30 Play-nya. Dan seperti yang kalian bisa lihat ya, surprisingly untuk desain layar yang dipakai di HP ini tuh ternyata udah pakai desain layar punch-hole. Wow banget ini Infinix, gila banget ya. Di range harga segini itu bisa dibilang jarang banget ada brand yang mau kasih desain layar punch-hole kayak di Infinix Hot 30 Play-nya ini tuh. Biasanya tuh rata-rata pada pakai yang water drop display gitu guys. Dan yang jelas looks daripada layarnya ini tuh jelas lebih enak lagi ya guys, karena dia udah kelihatan lebih full ketimbang yang water drop display-nya itu. Ya walaupun memang untuk sisi bagian bezelnya itu ya baik kanan kiri atas maupun dagunya bahkan ya kelihatan lebih tebel ya. Tapi paling nggak udah nice banget lah dia pakai desainnya layar punch-hole seperti ini, bukan yang water drop display. Dan yang berikutnya di sini ya udah pasti saya barusan setting-setting dan install beberapa aplikasi ya guys ya. Tapi di sini saya mau tunjukin dulu ke kalian bagaimana fungsi keamanannya ini bekerja ya, kayak sensor sidik jari yang kalian bisa nilai sendiri. Ini menurut saya udah oke banget ya, ngebut, responsif, dan nggak ada miss. Dan untuk fungsi keamanan dari face unlock-nya sendiri juga ini terbilang bagus guys. Kalian bisa cek sendiri ya, ini dengan jarak yang lumayan jauh seperti biasa, dan ada tiang tripod juga. Dia masih bisa baca dengan tingkat akurasi yang baik juga. Dan kalau kondisi mata kalian itu merem, dia nggak bakalan terbuka ya guys. Jadi secara fungsi ini tuh udah bagus banget kalau mau kalian pakai keduanya kayak gitu. Dan ya sebelumnya saya juga udah screenshot ya guys, dimana yang pertama kali saya nyalain smartphone ya sebelum update apapun dan install aplikasi. Untuk memori penyimpanan internal yang terpakainya ini ya sebanyak kita bisa lihat di sini terpantau 14,94 GB dengan sistem yang terpakai di sini 12,93 GB. Dan ini tuh dikurangi 1 GB untuk fungsi fusi mem alias ekspansi RAM virtual yang udah secara otomatis terpasang di Infinix Hot 30 Play-nya ini. Yang mana menurut saya segini tuh nggak terlalu boros ya untuk penggunaan memori internalnya. Cuman ya memang 64 GB akan kerasa boros karena memang dia bukan yang 128 GB aja seperti itu. Nah, yang berikutnya di sini kita mau coba cek dulu untuk skor Antutu benchmark-nya. Biasanya banyak yang request ya, kalau nggak nunjukin skor Antutu benchmark tuh kayak agak kurang gitu video unboxing-nya. Nah, di sini untuk skor Antutu benchmark-nya chipset yang dipakai ya adalah MediaTek Helio G37. Ini mendapatkan 159 ribuan dengan detail skornya tuh yang kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Ini kalian bisa pause aja dan kalian screenshot kalau kalian ngerasa butuh. Dan yang berikutnya untuk sensor box-nya sendiri, ini kalau kita lihat ini saya tadi udah cek juga ya, sebetulnya ini termasuk smartphone yang 1 jutaan yang lengkap ya. Untuk sensor-sensornya ini orientasi ada, sensor cahaya ada, magnet pun ada, dan bahkan sensor giroskop ya, walaupun memang ini sensornya cuman software aja jadi bukan yang hardware. Nanti kalian bisa nilai sendiri kayak gimana performa gironya di game PUBG Mobile-nya. Dan yang selanjutnya di sini saya udah install juga aplikasi game Real Drum, di mana di sini mau coba tes aja sebentar buat respon
respon daripada layarnya guys. Yang mana tadi saya juga udah coba sebetulnya, dan ini tuh terbilang cukup baik untuk responsif daripada layarnya guys ya. Ya, kalian bisa dengar sendiri. Jadi kalau kalian mau pakai buat main game real time, ini tuh delaynya hampir nggak kerasa ya guys ya. Jadi udah enak banget, playable. Dan ya gak ada komplain lah kalau kalian mau pakai buat mainin game real drum yang satu ini. Nah, yang selanjutnya di sini kita coba pakai multitoss-nya ya. Ini tadi saya udah coba, jadi dia emang maksimal ada di sentuhan jarinya tuh cuma 5 aja, jadi nggak 10. Tapi ya lagi-lagi siapa yang mau nyentuh di atas layar yang walaupun gede ini tapi 10 jari gitu kayaknya jarang banget guys. Paling banyak ya 5 aja, itu udah hebat banget lah seperti itu. Dan yang berikutnya di sini saya mau coba tes ya buat mainin game PUBG Mobile, buat lihat performa dari MediaTek Helio G37-nya kayak gimana, dan juga giroskopnya kayak gimana, apakah delay atau enggak. Kalian juga bisa nilai sendiri seperti cuplikan yang berikut ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya guys, dan kalian bisa lihat sendiri untuk settingan grafisnya ini bisa kalian set di balance medium dan smooth medium aja ya. Seperti yang saya bilang tadi, memang secara performa gaming ini kurang nyaman lah, pastinya nggak bakalan enak buat diajak main game guys. Tapi kita coba aja, kita set oke. Dan untuk gyroskopnya sendiri kita coba setel nyalain ya, apakah ini bisa. Ya ini bisa, tapi kalau kita lihat untuk gyroskopnya sendiri, ya ini delay. Ini nggak enak guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau kalian suka main game PUBG Mobile dan pakai gyroskop, pastinya ya ini bukan pilihan yang paling baik. Nah, coba kita main sebentar ya. Kita lihat di settingan smooth mediumnya apakah lumayan enak atau enggak. Tapi ya kalau dari sentuhan jarinya sih enak ya, buat sensitivitas layarnya. Ini menurut saya udah oke. Jadi nggak ada delay. Cuman ya untuk grafisnya aja emang agak kurang guys. Oke. Ya, mungkin saya rasa kayak gitu dulu aja untuk contoh gameplay dari game PUBG Mobile-nya. Dimana mungkin ya memang secara overall untuk performa daripada gaming di HP ini tuh agak dirasa kurang lah. Nah, yang selanjutnya di sini saya hampir kelupaan ya guys, mau tunjukin ke kalian untuk versi softwarenya sendiri yang dipakai di Infinix Hot 30 Play ini tuh terbilang bagus ya. Udah pakai versi Android paling baru, yaitu Android 13 dengan balutan UI. Ya mungkin memang bukan yang paling baru, tapi satu tingkat di bawah yang paling baru guys, yaitu versi XOS 12.6.0, dimana yang paling baru kalau nggak salah sekarang itu di versi 13.0.0. Ya walaupun saya belum tahu ya, atau belum dapat informasi apakah dapat kesempatan buat update software atau enggak, tapi paling nggak di pertama kali kalian nyalain HP-nya ini udah terinstall software dengan yang paling baru sih udah nice banget lah. Jadi kalau kemungkinan kalau mau kalian pakai 1 atau 2 tahun ke depan, harusnya ini tuh masih aman aja guys. Nah, selanjutnya di sini untuk aplikasi kameranya kalau kita lihat, nah di sini tuh ada menu-menunya lumayan banyak. Di sini ada mode video, gerak lambat, tembakan AR, mode potret, mode cantik juga ada, mode dokumen ada, selang waktu dan panorama juga ada. Cuman sayangnya kayak untuk mode pro di sini belum tersedia ya guys ya. Nah, seperti itu. Dan kalau untuk mode perekaman videonya ini kalau kalian lihat untuk kamera utamanya, dia mentoknya di 1080p 30 fps aja. Jadi yang 2K kayak biasanya itu nggak ada guys. Dan kalau kita pindah ke lensa kamera depan, ini sama aja ya, perekaman videonya cuma mentok di 1080p 30 fps. Jadi nggak ada yang 60 fps atau yang 2K seperti itu. Nah, ini kita balikin ke yang belakang, ini juga sama ya, 1080p 30 fps. Ini lumayan jarang sih, biasanya mereka masih nyediain yang 2K. Cuman mungkin karena ini performa dari MediaTek Helio G37-nya terbatas, jadi ya saya rasa ini udah oke banget lah. Dan buat kalian yang penasaran mungkin sama hasil jepretan fotonya kayak gimana, kalian bisa lihat sampelnya berikut ini.
Ya, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja guys video unboxing kita soal Infinix Hot 30 Play-nya ini. Dan buat impresi awal saya soal HP ini sih, jujur kalau memang HP ini dijual di bawah 1,5 jutaan, ini sih tuh worth it parah loh buat kalian pertimbangin ya, tentunya buat kalian beli. Karena jujur di range harga segini tuh kalian bakal sulit banget ya buat nemuin smartphone yang pakai desain layar pansel kayak di Infinix Hot 30 Play-nya ini. Buat looks bagian back coverage juga sebenarnya cakep ya, walaupun memang ini finishing glossy yang artinya ini bakalan gampang banget buat ninggalin bercak sidik jari. Sebenarnya solusinya gampang, kalian tinggal pakein aja jellycase bening yang udah bisa kalian dapetin juga di dalam paket pembeliannya tadi. Tapi ya mengingat nggak semua orang suka pakein casing atau jellycase bening kayak gitu, jadi ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga buat kalian yang mau beli HP ini. Tapi kalau kalian pengen beli atau bisa dibilang mau langsung check out aja, nanti link pembeliannya seperti biasa bakal saya cantumin di kolom deskripsi juga guys. Jadi kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah. Oke, mungkin kayak gitu aja ya guys ya video unboxingnya, dan jangan lupa diklik tombol like-nya kalau kalian ngerasa suka sama videonya, dan jangan lupa juga di share ya ke teman-teman kalian. Barangkali teman kalian juga ada yang butuh atau lagi cari smartphone 1 jutaan kayak yang ditawarin di Infinix Hot 30 Play-nya ini. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video unboxing yang berikutnya. Yuk.